Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut jika Perpu Pemilu ditolak, maka pemilu ditunda. Perludem menilai bahwa pernyataan tersebut keliru dan justru menimbulkan spekulasi jika memang ada agenda untuk mewujudkan penundaan pemilu. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut jika Perpu Pemilu ditolak, maka pemilu ditunda, dinilai oleh anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sebagai pernyataan yang keliru. Pasalnya, meski pembahasan Perpu sudah melewati batas sidang pertama, namun beberapa norma telah diimplementasikan oleh KPU RI. Saya kira bisa menimbulkan spekulasi baru bahwa memang ada cara-cara untuk menunda pemilu. Padahal terkait dengan Perpu ini, meskipun Perpu tidak disetujui karena memang sudah melampaui pembahasan dan persetujuan masa sidang pertama setelah Perpu ditetapkan, yang artinya limitnya adalah 16 Februari 2023, tetapi situasi itu, kondisi itu tidak membuat norma-norma yang ada di dalam Perpu yang sudah diimplementasikan oleh para pihak, terutama penyelenggara pemilu, menjadi batal. Sebelumnya, dalam rapat pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI tentang Perpu Pemilu, Tito menyatakan jika Perpu Pemilu tidak disepakati, maka akan ada konsekuensi pemilu 2024, bisa jadi ditunda. Untuk itu, Tito mengaku bersyukur Perpu tentang pemilu disepakati fraksi-fraksi di DPR. Ia menegaskan Perpu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilu 2024. Antara lain mensyaratkan 4 daerah otonomi baru perlu diatur dalam Perpu Pemilu. Konsekuensinya sangat luas dan sangat-sangat mendasar bagi perjalanan bangsa ini. Karena artinya yang paling gampang saja dari satu pasal yang mensyaratkan 4 DOB harus ada DPD, maka tanggal 14 Desember 2022 pada saat verifikasi faktual oleh KPU, berarti satu pun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD-nya di 4 DOB baru, dan akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu. Kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda. Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perpu ini, maka artinya tahapan pemilu tetap berjalan. 9 fraksi DPR menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2022 dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi undang-undang. Sedikitnya terdapat 10 poin perubahan yang disepakati dalam Perpu nomor 1 tahun 2022. Di antaranya pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru, pembentukan Bawaslu di provinsi baru, dan perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu. Dengan disetujuinya Perpu Pemilu, maka tahapan pemilu akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah diatur oleh KPU RI. Tim Liputan, MGN.